Dan ini berhasil naik ya sesuai dengan prediksi kemarin. Dan ini adalah teknik trading forex terbaik ya, andalan saya sendiri. Dan di sini juga saya bahas bagaimana cara mengambil entry saat breakout dari support dan resisten. Untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di sini ada program yang sangat menarik, yakni bonus deposit. 50% hingga $500 atau 20% hingga $4.500. Jadi teman-teman yang mau deposit di broker XM itu bisa mendapatkan bonus tersebut sebagai equity trading teman-teman semuanya. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau trading lagi sambil sharing-sharing ke teman-teman ya. Ini adalah teknik trading terbaik versi saya ya teman-teman, atau teknik trading andalan saya, yakni menggunakan strategi trading yang simple, sederhana, tapi juga profitable. Nah, di sini teman-teman, ini sudah saya temukan perpaduan yang cukup mantap antara ya supply demand support resistance ditambah dengan candlestick. Sebenarnya untuk market strukturnya juga oke. Jadi ini disingkat menjadi price action, bukan disingkat sih, tapi price action tuh di dalamnya ada ini gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Tak praktekin teman-teman. Jadi di sini untuk candlesticknya itu terbentuk signal yang namanya bullish harami. Bullish harami itu signal di mana dropnya ini agak panjang, putar baliknya lebih pendek, tapi sebelahnya dibuka naik. Jadi kuncinya itu ada di sini teman-teman. Ya, di pembukaannya sini. Kalau masih tekan sini ya belum. Tapi kalau sudah ke sini naik jadi hijau kayak gini, berarti ini hidup signalnya, Bro. Tapi ya, bullish harami ini akan valid apabila kita padukan dengan areanya itu benar-benar cocok enggak untuk buy. Ya, ini kita melihat zona support resisten dan supply demand-nya. Kebetulan bullish harami tersebut terbentuk di atas zona support yang lama. Nah, jadi ini boleh di-buy kalau menurut saya ya, kalau dalam sistem trading saya. Karena bullish harami ini memang terbentuk di zona support, teman-teman. Ya, jadi kan di sini sudah apa ya namanya? Sudah terkonfirm ya, supply demand support resistance ditambah dengan candlestick. Candlestick-nya ada bullish harami, supply demand support resistance-nya ada di zona support kayak gitu. Nah, kalau dari segi market struktur atau trendline, sebenarnya ini juga masuk sih teman-teman. Masuk sebenarnya kalau dari segi trendline. Coba kita masuk di time frame yang agak ini ya, agak kecil H4 contohnya. Nah, sebenarnya juga masuk kalau dari segi trendline ya. Kita coba otak-atik. Trennya itu tuh begini teman-teman ya, kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya begini. Ini yang keluar itu 2 kali. 1, 2 ini apa itu namanya 1, 2 ya yang keluar, yang dalam tuh support-supportnya ada di dalam yang saya garis ini. Ini bukan cocok logi ya, bukan cocok logi, tapi memang zonanya kalau kita lihat dari segi trendline ini memang lebih cenderung masuk di zona buyer ya teman-teman. Di sini kan, ya kan. Nah kalau di daerah sini saya udah nggak mau buy, udah pasti nggak mau buy gitu. Ya, jadi zona daerah sini ini masuk juga zona buy. Kemudian kalau candlestick paling akurat itu untuk trading daily ya candlestick D1-nya gitu. Kemudian H4 juga bisa, tapi saya nggak pernah pakai kalau candlestick itu ilmunya nggak pernah pakai di H1 ke bawah karena banyak nggak validnya teman-teman. Ya resikonya kita harus nunggu agak lama aja sih. Karena memang trading saya agak santai ya, mau sehari silahkan, mau 3 hari silahkan, jadi ya cocok-cocok aja pakai candlestick H4D1 gitu teman-teman. Kalau dari segi trennya teman-teman, sebenarnya ada yang menarik di sini nih. Nah, ini yang sering saya apa ya namanya, sering saya sharing ke teman-teman, yakni pola breakout. Jadi ketika breakout itu saya nggak pernah ngejar yang namanya tren teman-teman. Misalkan di sini ya, oh ya breakout ambil posisi sell karena breakout dari support kan biasanya begitu. Dan banyak juga yang ngambil posisi
sell stop di sini. Pending order sell stop. Oh ya, kalau break dari support sell stop aja lah di sini. Nanti kalau break berarti turunnya dalam. Belum tentu. Jadi setiap break saya selalu nunggu apa yang terjadi setelah break, teman-teman. Nah, setelah break dari support ini ya, setelah nembus support, kalau dia terbentuk signal sell di sini, saya akan ambil posisi sell. Tapi kalau ini ya, kalau ternyata dia balik lagi di atasnya dan terbentuk signal buy di daerah sini lah intinya, itu saya akan buy. Jadi di sini, apakah sini signal sell, apakah di sini untuk lanjut buy. Itu untuk cara saya menyikapi pada saat break. Jadi saya nggak pernah kalau break saya kejar-kejar ya, oh ya break misalkan, oh ya break tuh ambil sell atau mungkin di sini ya, ini yang paling sering ngecoh tuh yang atas sebenarnya. Meskipun bawah juga sering juga sih, tapi lebih sering yang atas. Jadi orang-orang yang breakout langsung buy, ini saya sering banget ngelihat. Oh ya, breakout dari resisten berarti kan buy kan buat nyari resisten yang di atasnya. Belum tentu, biasanya saya bakalan nunggu nih. Setelah break ini apakah ketahan di sini? Saya juga ada prakteknya kemarin, strategi breakout. Ada di video yang sebelumnya. Itu juga pada saat breakout kayak gini saya nunggu dulu di sini, teman-teman. Ternyata di sini ada signal buy. Ada di video sebelumnya, belum jauh dari video ini. Saya buy di situ. Tapi kalau setelah saya tunggu dia masuk lagi ke bawah sini, ada signal sell di sini, saya sell di sini. Ini sama ya dengan ini strateginya. Saya nunggu dulu masuk baru masuk buy. Jadi masuk di belakangan dalam trading itu nggak salah. Menurut saya malah bagus gitu. Jadi ada sabar nunggu gitulah teman-teman ya. Oke, yang terakhir tinggal setting stop loss sementara di sini dulu. Nanti kalau sudah naik stop lossnya diperkecil nggak masalah. 106918. 106. Oke, 918. Oke, teman-teman, saya skip dulu ya. Ini adalah hari Kamis jam 8 kurang 20 seperti itu. Tanggalnya sih abain aja. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah hari Jumat jam 7 pagi. Kemarin entry itu hari Kamis ya, teman-teman. Dan ini berhasil naik ya sesuai dengan prediksi kemarin. Dan ini adalah teknik trading forex terbaik ya, andalan saya sendiri. Dan di sini juga saya bahas bagaimana cara mengambil entry saat breakout dari support dan resisten. Dan ini dalam waktu 24 jam ya, dapat 82 dolar, lumayan lah. Oke, kita simpulkan ya teman-teman teknik trading terbaik dan juga cara entry saat breakout. Yang pertama teman-teman, kalau saat breakout pas banget ya, itu nggak pernah saya kejar ya. Saya pasti nunggu dulu nih ada kejadian apa setelah breakout. Jadi kalau dia ada signal sell di bawahnya, saya akan nyari peluang sell. Kalau masuk ke atasnya lagi, saya akan nyari peluang buy di situ. Nah, kebetulan untuk D1-nya kemarin, candlestick-nya itu mengisyaratkan ada signal buy teman-teman. Putar balik, ini bullish harami ya, putar baliknya lebih rendah, kuncinya dibuka di sini, makanya kemarin saya buy di situ kan. Nah, buy di situ. Ini adalah signal buy di zona support. Jadi mendukung banget teman-teman, candlestick dan support resistance-nya udah mendukung. Kemudian kalau dari segi trendline yang saya jelasin kemarin adalah soal breakout ya. Udah ini ya, pokoknya udah jelas ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di zona sini kelihatan banget sebenarnya. Kalau dia itu ketahan ya, ketahan di support ini kan, ini jelas banget. Jadi dia breakout, tapi dia masuk ke dalam lagi, dia mau turun ketahan-tahan. Jadi kalau ketahan-tahan seperti ini berarti ada yang melakukan pembelian berulang di daerah sini teman-teman. Yang tentunya pembelian volume gede-gede ya, bukan kita-kita yang cuma pakai lot kecil kayak gini, bukan. Jadi ada volume yang menahan di sini waktu mau turun, volume pembelian gede terjadi di sini. Makanya dua kali ketahan ini juga bisa disebut double bottom ya, dua kali ketahan, ketahan satu, coba naik, turun, ketahan lagi dua, ini naik tinggi. Nah, di sini ada area penting berarti teman-teman. Nah, ini nanti ya, SL-nya kan kemarin di bawah sini ya teman-teman, saya geser ke sini karena udah jelas banget ini teman-teman, udah jelas banget posisinya. Jadi ini merupakan batas penting. Jadi ini juga belum mau saya tutup juga.
Nanti kalau memang dia ke sini dan nge-break ini, zona ini, berarti ini udah kelar analisa ini ya. Untuk sekarang masih sesuai dengan, sesuai dengan, prediksi. Kenapa belum saya tutup teman-teman, D1-nya ini cukup, cukup positif. Ya nanti kalau memang D1-nya, turun merah setengah kayak gitu, mungkin diakhirin aja nggak apa-apa kali, atau nunggu ini. Ini kalau turun ya, kalau turun lebih rendah daripada hari kemarin, itu artinya sinyal sell-nya kuat di tempat SL saya sini teman-teman. Jadi ada peluang juga untuk SL di sini ya. Untuk sell di tempat SL sini maksud saya. Kalau untuk sekarang dia masih bullish. Ya biar ini aja sih bro, ya kita kan trading itu kalau rugi ya kita segera habisin, kalau untung ya kita maksimalin gitu kan, jangan kebalik. Kalau untung buru-buru dihabisin, kalau rugi ditahan lama, itu namanya salah ya teman-teman. Nggak bisa dapat duit nanti. Orang kalau saat untung ini ya, kalau saat untung kayak gini teman-teman, ini memang jatah kita lah ibarat kata ya, jatah kita, rezeki kita, jadi harus kita maksimalin. Tapi kalau saat kita buy misalkan dia turun, itu berarti bukan rezeki kita di situ. Artinya analisa kita salah. Jadi pada saat kita buy terus turun, analisa kita salah, ya udah kita harus segera habisin. Kayak gitu. Kan banyaknya pemula tuh ya selalu berharap ya kalau buy di sini turun, berharap naik, taunya turun lagi, malah di-buy lagi kayak gitu, itu yang salah besar, Bro. Saya dulu juga begitu, tapi setelah merubah habit, setelah merubah kebiasaan, kalau memang ruginya siap ruginya berapa, kalau memang sampai ruginya itu ya segera habisin gitu. Kalau memang profit ya udah, saya harus tahan. Ya, biasanya kan video-video trading saya itu bisa nyampe semingguan juga ada kan, karena memang ya maksimalin profit gitu. Kalau pada saat SL nggak mungkin lama trading ya, nggak mungkin selama itu gitu. Karena kan kalau SL ya udah gitu, tapi kalau profit biasanya yang agak lama. Jadi jangan kebalik. Kalau merah rugi kok ditahan lama, kalau hijau buru-buru di close itu salah, Bro. Oke ya. Ini masih saya tahan ya teman-teman, karena memang hari ini dia ada penerusan harga kenaikan. Ya ini sebenarnya udah dapat, cuman maksimalin aja. Ini mungkin bisa nyampe daerah sini nanti. Oke, seperti itu ya teman-teman, sharing kali ini tentang teknik trading forex andalan saya, yakni menggunakan strategi price action, support resisten dipadukan dengan candlestick dan juga trend line-nya, dan juga cara menyikapi breakout dari support dan resisten seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman.